Kali ini kembali kita bertemu dalam kesempatan yang sangat indah, belajar kebenaran firman Tuhan agar kita dikuatkan dan diteguhkan, diterangi oleh kebenaran firman-Nya, supaya kita hidup menyukakan hatinya dan memuliakan namanya. Tema kita, Tuhan adalah penolong satu-satunya. Kita perhatikan dari Yesaya pasal 31 ayat 1-3. Di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Di sini kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami anugerah-Nya, bahkan yang sudah ditebus oleh Dia, harus bersandar kepada Tuhan, harus bergantung pada Tuhan, harus menyerahkan hidup kita secara penuh, secara totalitas, segenap, sampai tidak tersisa. Artinya, totalitas kehidupan kita harus kita letakkan dalam tangan Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita aman di dalam tangan-Nya. Sehingga ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak Niko, kita harus menyerahkan kehidupan kita dari awal sampai akhir kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Yang menurut saya ini suatu kebenaran yang luar biasa. Alkitab juga berkata bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Karena baik hidup dan mati, kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Artinya serahkanlah kehidupan kita dalam dekapan belas kasihan Tuhan yang sempurna. Allah tidak pernah sebetulnya mengizinkan kesusahan menimpa anak-anaknya tanpa memberikan pertolongan kekuatan kepada mereka. Dan inilah suatu keyakinan iman kita bahwa setiap kali kita mengalami pergumulan, penderitaan, pencobaan, masalah-masalah, Tuhan tidak pernah tidak memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah tidak memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah tidak memberikan jalan keluar bagi umat-Nya. Dan buktinya bahwa orang Israel ketika mereka ada di Mesir, Tuhan membuat jalan keluar sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan laut Tebrau, meskipun sepertinya kondisinya terjepit, kalau mereka maju mati di laut Tebrau, kalau mereka mundur mati oleh karena tentara Mesir, tetapi anugerah Tuhan sempurna. Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan melewati laut itu, dan mereka bisa sampai di seberang sana. Sementara tentara Mesir yang mengejar orang-orang Israel, mereka tenggelam dan binasa. Dan itulah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan bukan hanya memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa berjalan, tetapi Tuhan menolong mereka untuk keluar dari pengejaran pasukan tentara orang Mesir. Nah, apapun penderitaan yang menimpa kehidupan kita, di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu hadir. Dan Ia berkenan hadir. Dia tidak pernah melupakan, meninggalkan kita. Sehingga Dia disebut sebagai Allah yang Immanuel, Alfa dan Omega. Dia Allah yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu menuntun, memelihara kehidupan kita. Ia memimpin, memegang, bahkan menggendong. Nah, ini menarik sekali. Alkitab juga berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Saya bertanya kepada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Saya berkata bahwa waktu kita kecil, siapa yang menggendong kita? Orang tua kita. Tapi kita bisa ingat bahwa waktu kita sudah tidak berdaya, kita sudah tua, bahkan kita sudah sakit-sakitan, kita sudah tidak mampu, siapa menggendong kita? Siapa memelihara kita? Siapa menjaga kita? Mungkin anak-anak sudah lupa karena sibuk
Atau memang karena mereka tidak lagi ingat terhadap apa yang kita kerjakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita, yaitu Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menggendong kita, Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang menjadi teman sejati bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh terus datang kepada Dia. Dan Tuhan memimpin jalan kehidupan kita secara sempurna. Sehingga seringkali orang-orang yang usianya sudah lanjut bertanya, kapan Tuhan panggil saya? Saya rasa sudah waktunya untuk Tuhan memanggil saya. Bahkan ada seorang senior pendeta, kami sudah siap Pak kalau Tuhan panggil. Ada seorang lagi senior, seorang bisnismen, kami sudah siap Pak kalau Tuhan panggil. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, berarti ada maksud Tuhan yang sedang Tuhan ukir dalam hidup hari-hari yang dijalani. Sehingga memang kita bisa merasakan sebetulnya cara Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita, menjaga memelihara kehidupan kita. Dan kita harus meyakini kalau Tuhan mengizinkan kita dalam situasi di mana mungkin kita belum dipanggil, atau di mana kita belum mengalami jalan keluar dari persoalan kehidupan kita, berarti Tuhan sedang memproses kita. Berarti Tuhan sedang mengukir kita, berarti Tuhan sedang menuntun kita, berarti Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah jawabannya atas segala persoalan kehidupan kita. Jadi seringkali kita tidak dapat melihat jalan-jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu terfokus kepada jalan-jalannya kita. Kita merasa lebih tahu daripada Tuhan, sehingga seringkali kita mendikte Tuhan, Tuhan harusnya begini Tuhan, bukan ini. Tuhan harusnya lebih cepat, jangan terlambat. Karena kita merasa kita lebih tahu. Padahal Dia pencipta kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah salah di dalam segala perbuatan, bahkan kemahakuasaannya. Jadi seringkali kita sibuk berusaha melakukan apa-apa yang menurut kita baik dan benar. Bahkan kita sibuk terfokus memandang, mencari hal-hal yang menurut kita bisa mendatangkan jalan keluar, mendatangkan pertolongan, bahkan mendatangkan sesuatu kebaikan bagi kehidupan kita. Dan seringkali kita juga mengabaikan Tuhan. Saking sibuknya kita bekerja, saking sibuknya kita berusaha, saking sibuknya kita melakukan hal-hal yang lain, kita seringkali sengaja mengabaikan Tuhan dan melupakan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan seringkali bekerja tidak seperti yang kita mau. Nah, ini adalah sebetulnya suatu penghinaan terhadap Tuhan yang adalah Allah pencipta kehidupan kita. Ketika misalnya orang Israel mencari bantuan daripada orang Mesir, ketika mereka harus menghadapi Asyur, kemudian ketika mereka berperang melawan Asyur kalah, itulah suatu hal yang menjadi pelajaran bagi mereka. Bahwa ketika mereka mengandalkan manusia, ketika mereka mengandalkan suatu bangsa yang kuat, bukan mengandalkan Tuhan, mereka bisa hancur. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita mengalami anugerah, bahkan melihat kemuliaan, keagungan Tuhan. Kalau kita terlalu mengandalkan manusia, kita terlalu memuliakan manusia, melihat kemuliaannya, padahal kemuliaan manusia itu kecil sekali dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Nah, maka dalam bagian ini, datanglah pada Tuhan dalam doa. Luangkan waktu kita untuk beribadah kepadanya. Jadi karena kita ciptaannya, karena kita umat tebusannya, secara pantaslah kita boleh datang kepada Dia. Kalau kita mengabaikan Tuhan, berarti kita sengaja menyangkal kuasa dan kebesarannya. Kita seringkali lebih percaya kepada kekuatan, kepada kehebatan, kepada pengalaman, bahkan kepada kepintaran kita. Atau kalau kita tahu mengukur diri, kemudian kita tahu bahwa kita terbatas, kita mencari jalan yang lain, mencari orang yang lebih hebat daripada kita. Entah itu mungkin kita datang kepada orang kaya, entah itu datang kepada saudara kita, entah itu datang kepada keluarga kita, atau ada orang yang memilih lebih ekstrim lagi, datang kepada dukun, paranormal. Bahkan mereka tidak takut terhadap Tuhan. Alkitab berkata bahwa diberkatilah sebetulnya orang yang mengandalkan Tuhan, karena memang berkat datangnya daripada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan, memang harapan kita adalah daripada Tuhan, karena memang Tuhan sumber harapan. Maka sebetulnya berkat yang kita terima bukan dari manusia,
bukan dari orang-orang yang kita anggap hebat. Semua berkat yang kita terima itu asalnya daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan kehidupan kita. Jadi kita harus memandang kepada Tuhan. Hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Dia dalam kondisi apapun. Kita harus berusaha mengutamakan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena Tuhan Allah yang bijaksana. Dia mengontrol kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia tahu jalan yang sempurna untuk kita lalui. Sehingga kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa Allah memiliki rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ia ingin memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan harapan. Sehingga ketika kita menggantungkan hidup pada Dia, berarti kita sedang menaruh diri dalam genggaman tangan Tuhan yang memberi keamanan bagi kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah penolong yang sejati. Sehebat-hebatnya Mesir, mereka adalah manusia, bukan Allah. Ingat ya, sehebat-hebatnya orang yang menolong kita, mereka adalah manusia, bukan Allah. Dan mereka terbatas. Hanya Tuhanlah yang tidak terbatas. Mereka memiliki sedikit cara, Tuhan memiliki banyak cara. Jadi sehebat-hebatnya kuda mereka, ingat, kuda itu makhluk yang lemah. Dia adalah ciptaan. Dan dikatakan dalam bagian ini, kalau yang menolong kita jatuh, maka kita ikut jatuh. Dan kadang seringkali yang menolong kita terbatas. Ya akhirnya kita menjadi kecewa, kita kemudian menjadi kurang suatu pengharapan. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang sedikit saja mengacungkan tangannya, maka semuanya akan menjadi tidak berdaya. Maka bergantunglah pada Tuhan. Sedikit saja Tuhan mengacungkan tangannya, maka bagi kita ada pengharapan, ada kekuatan, ada jawaban yang bisa membawa kita melihat kemenangan yang limpah. Itu datangnya hanya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.